Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, di pertemuan ini kita bahas materi yang sudah saya berikan kemarin. Saya ingin lagi materi kemarin, saya minta untuk kalian mencatatnya di buku catatan. Boleh kalian catat di buku TDO, Teknik Dasar Otomotif, yang kelas 1 kemarin. Pasti masih sisa toh lembarannya. Silahkan ditulis saja. Nggak perlu pakai buku baru. Nah, gitu ya. Tapi diingat, yang dicatat adalah catatannya saja, tulisannya saja. Untuk gambar, nanti silahkan ditempel. Jadi gambar akan saya berikan. Silahkan nanti difotokopi dan ditempel. Jadi dipotong, ditempel nanti biar rapi hasilnya. Gitu ya. Oke, langsung saja untuk di materi. Materi kita adalah prinsip kerja mesin sepeda motor. Nah, loh ini Pak, kemarin materinya gambarnya warnanya kuning atau coklat. Sekarang kok biru? Nah, tenang saja. Ini materinya tetap sama, gitu ya. Tetap sama. Oke, untuk materi awal dulu. Materi awal kita akan ketemu namanya adalah siklus. Apa itu siklus? Siklus adalah di dalam satu siklus terdapat 4 langkah kerja. Nah, siklus itu runtutan kerjaan mesin itu ada apa aja? Di sini ada 4 langkah. Nah, baik itu di motor 2 tak, di motor 4 tak, itu langkahnya tetap sama. Ada 4. Jadi ada 4. Jadi sebelum saya masuk ke 2 tak, 4 tak, kita bahas dulu langkahnya si 4 itu apa aja dulu ya. Yang pertama, itu ada langkah pemasukan atau intake. Langkah hisap bahasanya. Itu kerjanya adalah memasukkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Jadi udara bahan bakar ini dimasukkan ke dalam silinder. Itu namanya langkah pemasukan atau langkah hisap. Untuk yang kedua, itu adalah langkah kompresi. Langkah kompresi itu bertujuan untuk menekan, jadi dikompresi. Udara dan bahan bakar di sini dikompresi. Jadi ditekan. Jadi biar tekanannya tinggi, panasnya tinggi, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah langkah pembakaran atau langkah usaha atau bahasa Inggrisnya di sini combustion. Itu buat apa? Itu adalah langkah di mana udara dan bakar yang dikompresi tadi diledakkan. Jadi di sini diledakkan. Jadi dibeledos nih. Jadi businya nyala, campuran udara bahan bakar yang di sini meledak. Nah, itu adalah langkah pembakaran. Langkah keempat itu adalah langkah pembuangan. Jadi karena tadi udah dibakar, otomatis di sini jadi gas buang. Nah, itu perlu dibuang. Itu ada di langkah pembuangan. Jadi gasnya dikeluarin ke saluran buang sini. Nah, gitu ya. Jadi 4 langkah ini, nah, itu adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Nah, gitu ya. Ada 4 itu ya. Itu runtut. Jadi hisap, terus dikompresi, terus dibakar, terus dibuang. Hisap lagi, dikompresi, dibakar, dibuang. Dihisap, dikompresi, dibakar, dibuang. Jadi ini runtut. Nah, tidak ada satu langkah yang hilang gitu ya. Jadi semuanya ada. Jadi 4 langkah ini ada. Baik itu di motor 2 tak maupun di 4 tak. Jadi 4 langkah itu ada semua. Oke, kita masuk ke motor yang 2 tak dulu. Di motor 2 tak, nah, mesin 2 langkah atau 2 tak. Kok ada 2 langkah 2 tak? Iya, ini maksudnya motor 2 tak itu adalah 2 langkah piston. Jadi pistonnya itu langkahnya berapa kali? Kalau langkah kan berarti jangkahnya kita gitu ya. Kalau di sini langkah itu gerakan. Jadi kalau 2 tak itu berarti motornya pistonnya bergerak 2 kali. Jadi 1 kali ledakan itu dibutuhkan 2 kali gerakan piston. Gerakan apa? Gerakan naik
dan turun, gitu ya, naik dan turun. Jadi dua saja, naik dan turun, dua gerakan kan ya, naik, pistonnya naik dan pistonnya turun, hanya dua. Jadi dua langkah itu menghasilkan satu kali putaran. Jadi dua langkah saja, langkah naik dan turun piston. Itu dalam satu siklus motor dua tak. Loh, tapi di sini ada empat siklus Pak. Ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, langkah buang. Gimana? Itu dirapel. Dalam arti satu kali gerakan itu ada dua langkah yang terjadi, gitu ya. Kalau motor dua tak. Jadi satu gerakan itu ada dua langkah terjadi. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Jadi penjelasan lebih detailnya motor 2 tak 4 tak. Nah, saya yakin ini sudah disampaikan di kelas 1 ya. Nanti bisa nyari referensi lah, tambahan lah dari sebelum saya sampaikan. Yang 4 tak. Berarti kalau di sini 4 tak, 4 kali gerakannya piston nih. Ini pistonnya bergeraknya 4 kali. Menghasilkan berapa kali putaran? Kalau di 2 tak kan cuma 1. Kalau di 4 tak dia 2. Jadi 4 kali langkah, 4 kali gerakan piston, dia menghasilkan 2 kali putaran mesin dalam satu siklusnya. Satu kali ledakan itu dia ngerakin piston 4 kali, muterin poros engkol 2 kali, gitu ya. Itu satu kali ledakan di 4 tak. Kalau di 2 tak tadi, satu kali ledakan itu 2 kali gerakan piston, cuma satu kali putaran poros engkol. Jadi engkolnya muter satu kali. Nah, gitu ya. Untuk yang selanjutnya, titik mati. Nah, titik mati itu ada dua. Yang satu adalah titik mati atas. Kita singkatnya TMA. Jadi titik mati atas. Posisi tertinggi piston. Gimana tuh itu? Ini. Posisi tertinggi piston. Contohnya ini, pistonnya kan di atas sendiri nih. Nah, ini adalah TMA. TMA. Jadi posisi piston kalau naik ke atas, mentok, itu paling tinggi seberapa? Itu adalah TMA. Jadi titik mati atas. Kayak gini nih, ini TMA-nya di sini ada. Kalau bahasa Inggris top dead center kan mati. Mati adalah dead. Top atas, oke, center posisinya. Yang kedua adalah titik mati bawah, disingkat TMB, titik mati bawah. Jadi posisi piston terbawah ya. Contohnya kayak gini. Ini kan posisi pistonnya paling bawahnya segini nih, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya bawah kan bottom. Nah, ya. Kalau titik mati bawah ada di sini nih. Titik mati bawah. Jadi titik mati bawah, gitu ya. Titik mati bawah TMB. Jadi paling atas piston TMA, paling bawah piston ada TMB. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada, kita cari tahu nih. Langkah itu ada bor, ada stroke. Nah, kita kenal kan ya. Kalau kamu pengen nyetruk nih atau pengen oversize gitu ya, pengen oversize. Oversize itu maksudnya adalah membesarkan gitu ya. Over itu dilebihkan, size itu ukuran. Jadi ukurannya dibesarkan. Baik itu silindernya, baik itu pistonnya, gitu ya. Nah, itu kalau besarin piston sama linernya gitu ya, di oversize itu maksudnya adalah bore up gitu ya. Kan di sini ada biasanya kalau pengen besarin, bahasa Inggrisnya adalah bore up. Up kan tinggi itu atau lebih gitu ya. Bore itu diameternya. Di sini adalah jarak garis tengah bagian dalam silinder. Jadi kalau di sini dilihat ada diameternya silinder ya. Diameternya silinder. Ini satuannya mili kan ya kalau diameter. Kalau di teknik itu semuanya mili. Jadi satuannya mili. Kita nggak pakai senti. Nah, adanya mili juga, adanya inci. Tapi jarang untuk di Indonesia kita nggak pakai inci karena susah gitu ya. Kita pakainya adalah mili. Namanya gini. Kamu punya motor pengen di oversize 0,5. Nah, 0,5 atau enggak
Kalau bahasa bengkel oversize 50. Oversize 50 itu maksudnya adalah 0,50 mili. 50 ya adalah 0,50 mili. Nah, kamu pengen oversize 75. 75 75 ya. Itu maksudnya adalah 0,75 mili. Sorry, tulisannya agak geser gitu ya. Kamu pengen oversize 100 gitu ya, 100 mili, 100, oversize 100. 100 itu adalah 1,1 mili, nanti 1 mili. Nah, kamu gede no linermu itu 1 mili. Jadi itu maksudnya adalah oversize. Dia maksudnya adalah bore up, bore. Jadi silindernya, diameternya. Terus yang kedua itu adalah stroke. Stroke adalah langkah. Nah, langkah itu apa? Langkah adalah gerakan piston dari TMA ke TMB. Contohnya kayak gini. Ini kalau pistonnya dari TMA ke TMB, nah kayak gini nih gambarnya. Itu panjangnya berapa? Gerakannya, langkahnya berapa nih? Panjangnya gitu ya. Panjang langkahnya berapa? Itu adalah stroke. Satuannya juga sama. Mili. Jadi kalau kita kenal, oh motornya di stroke nih. Bagian belakangnya nanti burungnya ditambahi gitu ya. Atau enggak ini pistonnya dibikin lebih pendek gitu ya. Kan ada nih pistonnya panjang pertamanya punyanya mesin ini terus beli mesin motor mesin piston mesin apa gitu kan lebih pendek gitu ya, atau enggak dibawa lebih panjang gitu ya, di stroke nih. Nah stroke itu berarti merubah panjang langkahnya. Nah, jadi stroke merubah panjang langkah. Jadi gitu ya. Ada yang bore up terus plus stroke, ada yang cuma di stroke aja, ada yang cuma di bore up aja, nah, atau di oversize aja. Ya, itu ya bedanya bore up sama stroke. Jadi bore silinder, stroke itu adalah langkah. Oke, gitu. Yang selanjutnya adalah sudut engkol atau crank angle. Sudut engkol itu sudut yang terbentuk saat crankpin. Nah, crankpin itu ini. Crankpin itu apa nih ya? Connecting rod. Bahasanya stang stang seker ya, yang paling bawah itu. Stang seker yang besar itu dibandingkan dengan saat dia posisi TMA. Nah, kalau posisi TMA kan ada di sini nih. Ada di sini. Nah, dia menghasilkan sudutnya ini. Itu besarnya berapa? Ya, besarnya sudut ini berapa? Itu yang dimasukkan dengan sudut engkol atau crank angle. Jadi saat dia posisinya di TMA dengan connecting rod, posisinya tegak lurus itu menghasilkan sudutnya berapa? Itu adalah crank angle. Ya, sudutnya satuannya derajat. Lanjut soal kapasitas mesin. Nah, kapasitas mesin itu kalau di kita biasanya kita kenal motornya cc-nya berapa gitu. Cc. Saya pisah gini nanti biar ada pisahnya. Cc itu adalah kapasitas kapasitas S-nya adalah silinder. Jadi kapasitas isinya silinder itu berapa? Jadi kapasitasnya mesin itu berapa? Makanya disebut iki motornya cc-nya berapa gitu ya. Kapasitas silindernya berapa? Itu didapat dari nah, penjumlahan antara dua ruang. Nah, dua ruang. Ruang apa aja? Nah, ini ya. Ada penjelasan di bawah dulu. Penjelasannya adalah ruang bakar. Yang pertama adalah ruang bakar. Ruang bakar itu yang ini. Ruang ketika pistonnya ada di TMA berarti di atas sendiri. Pistonnya posisi TMA di atas sendiri. Dia akan menghasilkan ruang, ada ruang kosong. Nah, ini kan biasanya kope atau silinder headnya itu kan cekung. Untuk rumahnya katup ya, kan di sini ada katup gitu ya. Kan ada tempat cekung gitu ya. Kemudian motornya nak 2 tak. Kalau nggak ada katupnya kan cuma busi doang. Nah, itu kan tengahnya ada cekung. Itu kan ada ruangan. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang bakar. Satu. Gitu ya. Yang kedua, nah, sorry. Yang kedua ini. Yang kedua adalah ruang silinder. Ruang silinder itu ketika TMA
Bentar. Ruang silinder itu dihasilkan ketika TMA, TMB, kalau pistonnya turun ke bawah itu kan ada ruangan nih. Nih, gitu ya, ruang kosong nih. Itu ruang silinder. Nah, itu ruang silinder. Jadi, untuk kapasitas mesin itu adalah penjumlahan ruang bakar ditambah ruang silinder. Jadi, di jumlah totalnya cc-nya berapa? Nah, contohnya ini. Saya punya contohnya gini. Ini ada motor ya. mesin pembakaran. Sorry. Ini ada mesin. Nah, dia kan kerja nih. Ini motornya otomatis 4 tak karena ada katupnya gitu ya, ada katupnya. Nah, ini ayam kerja kan, ini turun. Ini kan langkah nih. Langkah naik gitu ya. Turun, ini langkah nih. Nah, nanti langkahnya apa? Apa itu langkahnya ada apa aja? Kita jelasinnya di pertemuan selanjutnya aja. Yang kita bahas tadi adalah kapasitas kan ya. Nah, kalau kayak gini, silinder itu kalau posisinya TMA, ini pistonnya kan TMA di posisi atas tuh. Ini kan ada ruangan. Nih saya pas langkah kompas ini. Nah, ini ada ruangan di bagian atas piston ini. Itu ruang bakar. Ini tempat untuk kompresi, ya, udara bahan bakar di sini. Ini juga tempat untuk pembakaran. Jadi di bledosnya ini di ruangan kecil ini. Ini ruang bakar lah ya, ruang bakar. Terus yang kedua, nah saat pistonnya turun, ini kan ada ruang besar nih, gitu ya. Di bawahnya ruang bakar, ini ada ruang besar, ruang silindernya. Ini ruang silinder. Jadi, ini ada nih, volumenya itu adalah penjumlahan. Ini ruang bakar, gitu ya, ruang bakar. Ini ruang silinder. Nah, ini contohnya gini. Ini ruang bakarnya adalah 15 cc. Ruang bakar 15 cc ini didapat dari mana gitu ya. Nah, ini rodok susah karena bentuknya kan aneh. Cekungannya kan ya aneh itu. Arek ngukur dihitung nggak bisa. Kita bisanya make, nah kalau di bengkel-bengkel motor drag, motor kenceng gitu ya, atau pengen ngukur ini penelitian, dia makainya cairan. Jadi kopnya dibalik, jadi ini dibalik gitu ya. Ini bagian atas berarti. Nanti dikasih kaca bagian atasnya sini, dan datar. Dalamnya ini dikasih cairan yang berwarna. Contoh aja minyak skok depan, minyak skok itu kan warna merah. Pakai suntikan, jadi disuntikin ke dalamnya. 1 mili itu adalah 1 cc. Jadi berapa mili yang bisa masuk ke ruangan itu? Kan atasnya dikasih kaca, ditutup kaca ini di sebagian sini. Ini dimasukin pakai suntikan. Berapa mili oli tadi bisa masuk? 1 mili itu 1 cc. Nah, contohnya ini dimasukin oli, bisanya adalah 15 cc, yang lainnya tumpah atau yang lainnya udah penuh gitu ya. Berarti di sini 15 mili, 15 cc gitu ya. Terus untuk volume silinder ini didapat dari ini perkalian aja bisa nih, dikalikan aja nih diameternya, luasnya berapa gitu ya. Luasnya berapa dikali tingginya gitu ya, atau panjangnya ini kan ketemu volumenya ini. Nah, 150 cc. Jadi cc-nya motor kapasitasnya berapa itu penjumlahan antara ruang bakar sama ruang silinder. Ini contohnya gini. Ruang bakarnya 15, ruang silindernya 150, total 165 cc. Jadi motornya cc-nya 165. Gitu ya. Ini. Nah, 165. Terus yang selanjutnya perbandingan kompresi. Ini rasio kompresi. Nah, sebentar. Rasio kompresi. Nah, ini ya. Rasio kompresi itu adalah perbandingan antara kapasitas total dibagi dengan ruang bakar. Nah, kita balik lagi video. Kapasitas total, kan totalnya tadi cc-nya 165, ya kan? Dibagi ruang bakar. Ruang bakarnya kan cuma 15. Jadi 165 bagi 15. Berapa? 11. Jadi ruang total ini, cc-nya ini, itu adalah 11 kalinya ruang bakar. Ya, ruang bakar itu kalau dimasukkan ke total sini ini 15 kalinya.
Nah, semakin tinggi kompresi, semakin besar efisiensinya. Jadi semakin besar efisiensinya. Ini kayak di motor diesel. Nah, di motor bensin itu kapasitas kompresinya itu perbandingan antara 8 sampai 12-an. Banding satu. Nah, jadi kalau kita lihat kan perbandingan, ini motor diesel. Ini kan nggak ada businya ya, adanya ini nozzle. Motor diesel itu 14 sampai 25 perbandingan kompresinya. Jadi makin tinggi kompresi, jadi makin efisien pembakarannya. Kalau di motor bensin cuma 8 sampai 12 saja. Makanya butuh busi. Jadi busi itu dipakai untuk nyalain tadi karena kalau tekanan kompresinya kecil, kalau tidak ada busi nggak akan bisa nyala, gitu ya. Kalau ini motor diesel, karena dia efisiensinya tinggi, tekanannya tinggi, ini konstruksinya lebih kuat lagi kan ya. Kalau kamu perhatiin mau diesel dompeng gitu ya, kokoh banget gitu ya. Bloknya kokoh, kopnya kokoh, jadi kokoh, kuat gitu. Besinya besi cor, bukan bukan besi yang putih gitu kan. Ya, kita bahas tentang dua tak batak cara kerjanya. Bahasnya itu cuma review sebenarnya karena itu sudah dibahas di kelas satu. Ini udah dibahas di kelas satu. Biar kalian inget-inget dulu aja gitu ya. Saya yakin kalian ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi ini biar kalian ingat-ingat lagi. Jadi untuk persiapan minggu depan, silahkan kamu nyari materi atau lihat YouTube, lihat Google, tanya sama orang materi cara kerja ini motor 2 tak 4 tak gitu ya. Cara kerja motor 2 tak 4 tak. Oke, nanti di sini saya akan kasih tugas untuk pertemuan ini. Silahkan dilihat di kolom diskusi. Nah, jangan lupa absen, jangan lupa diskusi. Kalau kalian tidak absen di pelajaran saya anggap alfa. Meskipun kamu udah isi daftar hadir sekolah. Karena saya tidak memakai daftar hadir sekolah. Saya memakai daftar hadir sendiri. Gitu ya. Jadi absensi sekalian diskusi. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar bagian bawah gitu ya. Atau bisa japri lewat grup. Atau tanya langsung ke saya juga boleh. Atau eh, bisa langsung kita diskusikan di bawah gitu ya, di kolom komentarnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.